Dan pemirsa, sebelumnya diketahui terkait dengan proses evakuasi korban ledakan rumah mewah pada Senin petang di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan ini masih berlangsung hingga hari ini. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban dalam kondisi meninggal dunia dari bawah reruntuhan bangunan. Sementara polisi masih mendalami penyebab pasti ledakan yang dugaan awalnya ini berasal dari kebocoran pipa gas tanah. Peristiwa ledakan dahsyat yang menghancurkan satu unit rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Jalan Perhubungan Udara, Kecamatan Medan Polonia, terjadi pada 20 Juli sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Daya ledak yang sangat besar membuat bangunan 3 lantai itu roboh hingga sebagian material bangunan terlempar ke badan jalan. Balkon rumah juga ambruk dan menimpa 3 kendaraan yang terparkir di depan rumah. Dampak ledakan tidak hanya menghancurkan rumah nomor 3B, namun juga merusak sejumlah rumah di sekitarnya akibat hempasan gelombang ledakan dan material bangunan. Memasuki hari kedua, proses evakuasi menggunakan 3 unit alat berat untuk membuka akses ke titik-titik yang diduga menjadi lokasi korban tertimbun. Petugas juga menggunakan drone thermal dan peralatan ekstrikasi untuk mempercepat pencarian. Hingga Selasa pagi, tim evakuasi berhasil menemukan satu korban berjenis kelamin perempuan dalam kondisi meninggal dunia di bawah reruntuhan lantai 2 bangunan. Jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses identifikasi. Petugas masih melakukan pencarian terhadap korban lain yang diduga masih berada di bawah material bangunan. Ini sedang kita upayakan. Informasinya ada berapa orang, Pak? Ketinggalan, Pak? Sementara 2, dan diharapkan tidak ada lagi. Jadi hanya 2, dari bermula 3. Semalam pukul 02.20 sudah kita evakuasi 1, berhasil, tinggal 2. Yang berhasil dievakuasi siapa, Pak? Istri daripada yang punya rumah. Kondisinya, Pak? Semalam sempat mengalami kritis berat, namun di perjalanan informasinya meninggal. Tinggal dunia, Pak, ya? Akibat ledakan ini ada 7 orang penghuni rumah yang menjadi korban. Dari ke-7 korban, 4 diantaranya berhasil dievakuasi. Sementara 1 orang meninggal dunia dan hingga kini korban lain masih berusaha dievakuasi dari reruntuhan. Selain itu, ledakan juga menyebabkan 7 rumah warga rusak. Sementara polisi masih mendalami penyebab pasti ledakan yang diduga kuat terjadi karena adanya kebocoran pipa gas tanah milik PGN. Tim Liputan Berita 1. Kita dalami upaya evakuasi yang dilakukan terkait dengan ledakan di area perubahan Grand Polonia bersama dengan Heri Barantika, Kepala Basarnas kelas A Medan. Selamat sore, Pak Heri. Pak Heri, apakah Anda bisa mendengar dari suara studio? Masih mantap. Pak Heri, selamat sore. Baik, pemirsa, kita masih mencoba untuk terhubung dengan Kepala Basarnas kelas A Medan. Kita coba sapa kembali. Pak Heri, apakah Anda sudah bisa mendengar suara dari studio? Baik, Mbak. 4/4 terdengar namun sedikit kecil ya, Mbak. Baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Heri bersedia untuk berbincang bersama kami di Berita 1 Sore di tengah proses evakuasi yang sampai dengan sore hari ini masih terus berlangsung di lokasi. Pak Heri, bagaimana update dari evakuasi hingga saat ini? Informasinya sudah ada 1 korban lagi yang berhasil dievakuasi. Betulkah demikian? Terima kasih, Mbak. Jadi dapat kami informasikan hingga pukul 15.40 ya. Barusan tim SAR gabungan juga telah menemukan 1 orang korban lagi yang kita cari dan saat ini sedang proses penurunan. Halo? Pak Heri? Ya. Halo, Mbak. Ya, silakan lanjutkan. Jadi sudah diketemukan 1 korban. Ini bisa disampaikan ditemukan di mana tepatnya dan kondisinya seperti apa serta siapa korban ini terkait dengan identitasnya. Jadi kita temukan 20 dini hari semalam kita temukan pukul 15.40
40 tadi juga korban kedua telah kita temukan, jenis kelaminnya perempuan, dan saat ini sedang proses penurunan ataupun proses evakuasi dari lantai 2 menuju ambulan. Ya, itu ada kebakaran kota Medan, dan saat ini sedang proses diturunkan. Baik, jadi saat ini artinya sudah ditemukan untuk semua korbannya begitu Pak Heri, dan saat ini masih proses untuk mengevakuasi korban meskipun titiknya ini sudah diketahui begitu ya? Betul Mbak, jadi untuk korban 2 orang sudah ditemukan, namun informasi yang barusan kita terima memang masih ada 2 dan 1 ditemukan, berarti tinggal 1 lagi korban. Mudah-mudahan 1 korban yang terakhir bisa kita temukan di dalam waktu segera. Baik, artinya masih ada 1 lagi yang belum ditemukan begitu ya Pak Heri. Oke, apakah sudah diketahui sebetulnya penyebab pasti Betul, terjadinya ledakan di perumahan di Medan Polonia ini? Sebetulnya apa penyebabnya? Ya, jadi nanti untuk penyebab pastinya nanti dari teman-teman kepolisian yang akan menyampaikan langsung. Sekarang ini memang masih proses penyelidikan ataupun investigasi dari pihak kepolisian. Demikian. Namun saat ini tim SAR gabungan sedang melaksanakan proses search and rescue ataupun pencarian dan pertolongan. Jadi tim SAR gabungan fokus pada jiwa korban ataupun jiwa yang terancam di reruntuhan bangunan tersebut. Harapan kami semakin cepat bisa kita evakuasi, mudah-mudahan bisa meminimalisir jumlah korban meninggal dunia. Mohon doanya, Mbak. Amin, amin. Tentu kita turut berduka cita dan mendoakan yang terbaik dalam proses evakuasi agar para korban ini semuanya segera ditemukan. Pak Heri, terakhir bagaimana rencana terkait dengan proses evakuasi mengingat masih ada 1 korban yang belum juga ditemukan dan sampai dengan sore hari ini korban yang sudah ditemukan ini juga masih proses untuk diturunkan begitu ya tadi Anda sampaikan. Adakah target untuk menemukan korban 1 lainnya yang sampai dengan saat ini masih dalam proses pencarian? Harapan kami tidak terlalu jauh dari korban kedua yang kita temukan. Malah halnya dengan korban pertama yang kita temukan, ini agak sedikit jauh dari korban yang kedua. Kalau kita lihat dari sisi kiri dan sisi kanan kami, ini memang dari sudut ke sudut. Ini agak jauh. Harapan kami korban ketiga tidak berjauhan dari korban kedua ini. Mudah-mudahan kami tim SAR gabungan sangat berharap doa dan dukungan dari masyarakat semua agar tim SAR gabungan dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat, dan aman. Baik, terima kasih Pak Heri Barantiga, Kepala Basarnas Kelas A Medan. Kita harapkan proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar dan juga semuanya bisa diselamatkan. Terima kasih Pak Heri dan selamat kembali bertugas.